Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anak dengan gejala autisme. Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Nolkomaria Helmi dengan NIM 053, dengan rekan saya Melisa Ellen Salsabila dengan NIM 063, Afrida Rahmanda Firdausa dengan NIM 065, dan Fardiana Rusanti dengan NIM 079. Pembahasan kali ini kita membahas tentang pengertian autisme. Yang kedua ada penyebab terjadinya autisme, yang ketiga ada gejala anak autis, yang keempat ada klasifikasi anak autis, yang kelima ada ciri dan karakteristik autisme, dan yang terakhir ada layanan pendidikan bagi anak autisme. Yang pertama ada pengertian autisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian autisme. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari doa kata, yaitu auyang yang berarti diri sendiri dan adalah yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah keadaan atau negara. Sehingga autisme dapat didefinisikan sebagai kondisi seorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri. Depdiknas pada tahun 2002 mengemukakan bahwa autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks tentang komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Dan anak autis adalah anak yang memiliki masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Autisme bukan suatu gejala penyakit, akan tetapi menjadi rupa sindroma atau kumpulan gejala di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan bahasa, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga anak autisme seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, pada anak autisme terjadi kelainan emosi, intelektual dan kemauan atau gangguan meresap. Autisme merupakan suatu keadaan di mana seorang anak melakukan semaunya sendiri baik secara berpikir maupun berperilaku. Keadaan ini mulai terjadi sejak usia masih kecil, biasanya sekitar usia 2-3 tahun. Autisme bisa laki-laki dan bisa mengenai siapa saja, baik yang sosioekonomi mapan maupun kurang, anak maupun dewasa, dan semua etis. Penyebab terjadinya autisme, adapun 4 faktor, yaitu yang pertama faktor genetika. Lebih kurang dari 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Penyakit genetik yang sering dialami oleh penderita autis yaitu berbonggol sklerosis dan juga sindrom Marfan X. Pola penurunan tidak umum karena tidak bisa digolongkan sebagai dominan atau resensi. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi penderita maupun pembawa sifat. Yang kedua, gangguan pada sistem syaraf. Anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur syaraf, tetapi kelainan yang konsisten adalah pada otak kecil. Jika fungsi otak kecil rusak, maka akan mengganggu fungsi bagian lain dari sistem syaraf pusat tersebut. Misalnya, pada sistem limbrik yang mengatur emosi dan perilaku. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan jumlah kecil dari gejala autis berhubungan dengan makanan, kekurangan kimiawi di badan ataupun alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung gandum, gula, bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pewarna, dan juga ragi. Yang keempat yaitu kepastian lain. Autisme juga dapat disebabkan oleh virus seperti virus rubella, tokso, herpes, jamur pada masa kehamilan yang dapat menghambat pertumbuhan sel otak, terutama fungsi pemahaman komunikasi dan juga interaksi. Selain itu, adapun faktor psikologis karena kesibukan orang tuanya, jadi anak tersebut tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah gejala anak autis. Gejala anak autis ada 6. Yang pertama, interaksi sosial, tidak tertarik untuk bermain bersama teman. Mereka lebih suka menyendiri atau sedikit kontak mata dengan temannya.
Mereka menghindari bertatapan dengan orang lain dan juga senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang kedua, ada komunikasi perkembangan bahasa lambat. Mereka senang meniru atau membeo anak tampak seperti tuli. Sulit berbicara, kadang kata yang digunakan tidak sesuai, artinya mengoceh tanpa arti berulang-ulang. Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi. Yang ketiga, ada pola bermain. Mereka tidak bermain seperti anak pada umumnya. Mereka senang akan benda-benda yang berputar, dan mereka tidak bermain sesuai fungsi mainan yang seharusnya. Tidak imajinatif dan sangat lekat dengan benda tertentu. Yang keempat, ada gangguan sensoris. Gangguan sensoris yaitu bila mana mendengar suara keras langsung menutup telinga. Sering menggunakan indera pencium dan perasanya. Dapat sangat sensitif terhadap sentuhan dan tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Yang kelima, ada perkembangan terlambat. Tidak sesuai seperti anak normal. Keterampilan sosial, komunikasi, dan kognisi dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menurun bahkan sirna. Yang keenam, ada gejala muncul. Gejala dapat dimulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil. Pada beberapa anak sekitar umur 5-6 tahun, gejala tampak akan berkurang. Yang selanjutnya ada klasifikasi anak autis. Menurut Yatim 2002, klasifikasi anak autis dikelompokkan menjadi 3 antara lain, yaitu yang pertama ada autisme persepsi. Dianggap autisme yang asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga ketidakmampuan anak bekerja sama dengan orang lain, sehingga anak bersikap masa bodoh. Yang kedua ada autisme reaksi. Terjadi karena beberapa permasalahan yang ditimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang, kadang-kadang disertai dengan kejang-kejang. Gejala ini muncul pada usia lebih dari 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis. Yang ketiga ada autisme yang timbul kemudian. Terjadi setelah anak agak besar, dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal ini akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri anak autis. Anak dengan autisme dapat tampak normal di tahun pertama maupun tahun kedua dalam kehidupannya. Para orang tua seringkali menyadari adanya keterlambatan kemampuan berbahasa dan cara-cara tertentu yang berbeda ketika bermain serta berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tersebut mungkin dapat menjadi sangat sensitif atau tidak responsif terhadap rangsangan-rangsangan dari kelima panca inderanya atau pendengaran, sentuhan, penciuman, rasa, dan penglihatan. Perilaku-perilaku repetitif atau mengepak-ngepakkan tangan atau jari, menggoyang-goyangkan badan, dan mengulang-ulang kata juga dapat ditemukan. Perilaku dapat menjadi agresif atau baik kepada diri sendiri maupun orang lain, atau malah sangat pasif. Besar kemungkinan perilaku-perilaku terdahulu yang dianggap normal mungkin menjadi gejala-gejala tambahan. Selain bermain yang berulang-ulang, minat yang terbatas, dan hambatan bersosialisasi, beberapa hal lain yang juga selalu melekat pada penyandang autisme adalah respon-respon yang tidak wajar terhadap informasi sensoris yang mereka terima. Misalnya, suara-suara bising, cahaya,
permukaan atau tekstur dari suatu bahan tertentu, dan pilihan rasa tertentu pada makanan yang menjadi kesukaan mereka. Autisme ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. 2. Tidak bisa bereaksi normal dalam pergaulan sosialnya. 3. Perkembangan bicara dan bahasa tidak normal. 4. Reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas atau berulang-ulang. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik anak autis yang dibagi menjadi 6, yaitu pertama gangguan komunikasi, yang kedua gangguan interaksi sosial, yang ketiga gangguan sensoris, yang keempat gangguan pola bermain, yang kelima gangguan perilaku, dan yang keenam gangguan emosi. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Perkembangan bahasa anak autis lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Yang ketiga, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, gangguan di bidang interaksi sosial. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, anak autis lebih suka menyendiri. Yang kedua, tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatapan muka pada orang lain. Yang ketiga, tidak tertarik bermain bersama dengan teman. Yang keempat, bila diajak bermain, anak autis tersebut tidak mau dan menjauh. Yang ketiga yaitu gangguan di bidang sensoris. Karakteristiknya yaitu yang pertama, anak autis tidak peka terhadap sentuhan. Yang kedua, anak autis bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang ketiga, senang mencium atau menjilat-jilat mainan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu tidak peka terhadap rasa sakit dan juga rasa takut. Karakteristik yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Karakteristiknya berupa yang pertama, anak autis tidak bermain seperti anak pada umumnya. Yang kedua, anak autis tidak suka bermain dengan teman sebayanya. Yang ketiga, anak autis tidak bermain sesuai dengan fungsi mainan. Misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar. Dan yang kelima adalah masalah atau gangguan di bidang perilaku. Karakteristiknya berupa yang pertama, anak autis dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif atau hiperaktif dan berperilaku berkekurangan atau hipoaktif. Yang kedua, anak autis memperlihatkan stimulasi diri atau merangsang diri sendiri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung. Yang ketiga, anak autis tidak suka kepada perubahan. Dan yang keempat, anak autis lebih suka duduk bengong dengan tatapan kosong. Yang keenam adalah masalah atau gangguan di bidang emosi. Karakteristiknya berupa yang pertama, anak autis sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan. Yang kedua, anak autis kadang agresif dan merusak. Yang ketiga, anak autis kadang-kadang menyakiti dirinya sendiri. Yang keempat, anak autis tidak memiliki empati dan tidak mengerti perasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya ada bentuk layanan pendidikan bagi anak autis. Pendidikan untuk anak autistik di usia sekolah dasar bisa dilakukan di berbagai penempatan dan berbagai model, antara lain yang pertama adalah kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autistik yang telah diterapi memerlukan layanan khusus, termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum sekolah dasar dengan dimodifikasi sesuai kebutuhan anak. Yang kedua adalah program pendidikan inklusif. Program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang telah siap memberikan layanan bagi anak autistik. Untuk dapat memberikan program ini, sekolah harus memiliki persyaratan yaitu A. Guru terkait telah siap menerima anak autistik. B. Tersedia ruang khusus untuk penanganan individual. Yang C. Tersedia guru pembimbing khusus dan guru pendamping. Dan yang terakhir, dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 orang anak autistik.
Yang ketiga ada program pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler. Dalam kasus atau waktu tertentu, anak-anak autistik dilayani di sekolah khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Keberadaan anak autistik di sekolah khusus bisa sebagian waktu dan sepanjang hari tergantung kemampuan anak. Bentuk layanan yang keempat adalah sekolah khusus autis. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, dan minat yang sesuai dengan potensi mereka. Bentuk layanan yang kelima yaitu program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Anak-anak autistik yang nonverbal, retardasi mental atau mengalami gangguan serius motorik dan auditornya dapat mengikuti program sekolah di rumah. Program dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan guru pembimbing atau terapis atas jasa kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat. Bentuk layanan yang keenam adalah panti rehabilitasi autis. Anak autistik yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah, dapat mengikuti program di panti atau gria rehabilitasi autistik. Program di panti rehabilitasi lebih terfokus pada pengembangan A. Pengenalan diri, B. Sensori motor dan persepsi, C. Motorik kasar dan halus, D. Kemampuan berbahasa dan komunikasi, E. Bina diri, kemampuan sosial, F. Keterampilan kerja terbatas sesuai minat, bakat, dan potensinya. Dari beberapa model layanan pendidikan di atas, yang sudah eksis di lapangan adalah kelas transisi, sekolah khusus autistik, dan panti rehabilitasi. Dari materi yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks tentang komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Dan anak autis adalah anak yang memiliki masalah atau gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, perilaku, dan emosi. Sedangkan untuk mendidik anak autis diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara guru, orang tua, pihak sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.